Sekali lagi, kredibilitas, integritas, marwah dan kehormatan Hakim MK dipertaruhkan. Entah kenapa saya masih meyakini nurani, integritas, kredibilitas dari Hakim MK yang ada sekarang ini masih bisa diandalkan. Mereka tidak mungkin melacurkan diri, melacurkan kehormatannya hanya untuk uang tertentu, jabatan tertentu, tapi menghancurkan demokrasi di Indonesia. Saya tidak yakin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pertempuran di persidangan Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Ada PHPU, pengajuan perselisihan hasil pemilu. Ini yang menjadi soal. 01 diwakili oleh tim hukum Amin, kemudian 03 itu diwakili oleh tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud yang dikomandani oleh Mas Todung Mulya Lubis dan Mas Henry Yosodiningrat sedang bertarung menjelaskan, meyakinkan kepada Hakim MK bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilu khususnya Pilpres tahun 2024. Sebetulnya secara kasat mata kita tahu kecurangan itu sudah semua orang Indonesia paham, mulai dari keputusan MK nomor 90 yang sangat ganjil dan tidak masuk akal, yang menguntungkan Gibran, yang di-endorse oleh pamannya, dan ternyata pamannya terbukti melanggar etika dan moral. Ini sudah menjadi awal runtuhnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Berikutnya ditambah lagi semakin merajalela, mulai KPU menerima penerimaan pendaftaran Gibran padahal PKPU belum dirubah. Ada masalah lagi. Setelah itu mulailah politik gentong babi. Bansos disebarkan kemana-mana. Alokasi bansos di APBN yang jumlahnya sekian diperbesar oleh Presiden Jokowi. Sehingga totalnya mencapai 497 triliun. Macam-macam bansos El Nino, bansos ini, bansos apapun. Bahkan yang saya tahu penyaluran bansos tidak dilakukan oleh Kemensos. Ini aneh bin ajaib. Karena apa? Karena Menteri Sosial Risma tidak bersetuju dengan penambahan alokasi dana bansos. Sehingga bansos itu dialihkan ke Kemenko PMK. Ini yang terjadi. Ini luar biasa. Belum lagi mobilisasi ASN, kepala desa, aparat keamanan, intimidasi, pengarahan, politik uang merajalela. Nah, yang paling akhir adalah hasil Sirekap. Sirekap seolah-olah sudah didesain, pasangan 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian. Aneh bin ajaib. Lebih aneh lagi, Sirekap karena digempur oleh seluruh pakar IT di Indonesia dari segala macam penjuru, Sirekap tidak dituntaskan, masih 80%. Tapi anehnya hasil yang diumumkan KPU tanggal 20 Maret melalui perhitungan berjenjang. Nah, lebih konyol dan aneh lagi, dari 80% Sirekap dibandingkan dengan perhitungan berjenjang dari KPU, hasilnya sama, prosentasenya sama. Ini aneh bin ajaib. Nah, sekarang tinggal kemampuan dan kepiawaian tim hukum dari paslon 01, 03 untuk meyakinkan kepada Hakim MK agar mereka tahu ini bukan sekedar sengketa perselisihan suara. Ini adalah
gugatan penyelenggaraan pemilu yang sangat curang dan yang dilakukan oleh beberapa pihak di pemerintahan, dan itu sudah ada abuse of power, penyalahgunaan anggaran negara, dan itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Ini pertaruhan. Saya mengucapkan selamat berjuang teman-teman pejuang demokrasi dari tim 01 maupun 03. Karena sebetulnya saya sudah berbicara dengan tim 01 maupun tim 03 yang diperjuangkan bukan sekedar siapa yang menang, siapa yang jadi presiden. Tapi yang diperjuangkan adalah kejujuran dan keadilan itu yang sirna. Yang akal sehat rakyat Indonesia itu dikadali. Demokrasi dirusak dengan telanjang. Semuanya orang bisa melihat. Ini yang kita buktikan di MK. Demokrasi telah diruntuhkan oleh kepentingan oligarki kekuasaan dengan menggunakan anggaran negara. Ini yang menarik. Kalau dulu Orde Baru itu melalui represif, rakyat ditekan mati-matian. Kalau sekarang berbeda, lebih canggih lagi. Represifnya tidak secara langsung, tapi mengalir dengan ancaman penjara mulai dari kepala desa, mulai dari kepala dinas, kepala daerah dan sebagainya. Ditambah lagi dengan politik populisme, politik gentong babi. Uang negara dibuang untuk bansos. Bansos yang katanya cuma 16 juta targetnya dibengkakkan menjadi 50 juta sekian. Jadi memang ini brutal. Kalau saya menyitir ucapan Pak Yusuf Kalla, pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah pemilu Indonesia mulai tahun 55. Kalau saya katakan ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Karena apa? Penguasa begitu semena-mena, telanjang, kasat mata melakukan kecurangan-kecurangan. Ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, sekarang tinggal hakim-hakim MK. Ini uji nyali. Harusnya hakim-hakim MK ini menjadikan persidangan perselisihan hasil pemilu ini momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada MK. Apakah MK rusak, amburadul, ambruk seperti Oktober tahun 2023 pada saat Paman Usman menjadi ketuanya, dan itu distrust atau public trust masyarakat hancur lebur terhadap MK. Sekarang momentum emas, golden moment bagi hakim MK untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap MK, Mahkamah Konstitusi. Apalagi berdasarkan putusan MK, Paman Usman tidak diperbolehkan menjadi hakim dalam sengketa Pilpres ini. Ini sanksi yang diberikan oleh MK kepada Anwar Usman. Nah, mudah-mudahan sekali lagi hakim MK 8 atau 7 ini akan mencatat sejarah apakah hakim-hakim MK yang terhormat ini bisa menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menegakkan kembali pilar-pilar konstitusi kita, menegakkan kembali marwah demokrasi kita, atau justru hakim-hakim MK membebek mengikuti penghancuran demokrasi yang sedang terjadi yang dilakukan oleh oligarki kekuasaan. Saya tahu pasti ada lobby-lobby dari berbagai pihak, dari penguasa untuk mempengaruhi hakim MK. Sekali lagi, kredibilitas, integritas, marwah dan kehormatan hakim MK dipertaruhkan. Entah kenapa saya masih meyakini nurani, integritas, kredibilitas dari hakim MK yang ada sekarang ini masih bisa diandalkan. Mereka tidak mungkin melacurkan diri, melacurkan kehormatannya hanya untuk uang tertentu, jabatan tertentu, tapi menghancurkan demokrasi di Indonesia. Saya tidak yakin. Jadi
Masyarakat Indonesia berharap kepada hakim-hakim MK untuk imparsial, tegak lurus pada keadilan dan kebenaran. Karena semua keputusan itu adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakim MK itu adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk mengadili kebatilan, untuk menegakkan kebenaran. Tunjukkan itu. Nah, sekarang ini pertaruhan nama baik hakim-hakim MK. Anda akan dicatat sebagai hakim-hakim dengan tinta emas atau tinta hitam, itu pilihannya pada yang terhormat hakim-hakim MK yang mulia. Penegakan demokrasi bisa dimulai dari keputusan hakim MK yang terhormat, yang terpercaya. Rakyat membutuhkan itu agar demokrasi berjalan dan Indonesia setapak lebih maju dan tidak lagi dikuasai oleh oligarki kekuasaan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bersama-sama menyimak hasil MK seperti apa, dan ini pertaruhan perjalanan kebangsaan kita. Bangsa dan negara ini akan dibawa kemana, ini tergantung keputusan dari hakim-hakim MK yang terhormat. Tapi kita percaya mereka masih punya integritas dan harga diri, serta martabat dan kehormatan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudy Eskamuri.